Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Yunda Risyu dengan NIM F2020011134. Saya dari kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas obat diuretika. Kita masuk di slide pertama. Di slide pertama itu pengertian dari diuretika. Diuretika itu sendiri adalah senyawa yang dapat meningkatkan volume urin. Diuretika bekerja terutama dengan meningkatkan ekstraksi ion-ion Na+, Cl-, HCO3- yang merupakan elektrolit utama dalam cairan luar sel. Pembagian diuretika. Yang pertama itu diuretika osmotik, yang kedua diuretika pembentuk asam, ketiga itu diuretika pembentuk merkuri organik, yang keempat diuretika penghambat karbonik anhidrase, yang kelima itu diuretika turunan tiazida, yang keenam diuretika hemat kalium, dan yang terakhir itu diuretika LOP. Kita masuk di slide berikutnya itu pengertian dari diuretika osmotik. Diuretika osmotik adalah senyawa yang dapat meningkatkan ekstraksi urin dengan mekanisme kerja berdasarkan perbedaan tekanan osmosa. Diuretika osmotik mempunyai berat molekul rendah. Dalam tubuh tidak mengalami metabolisme secara pasif, disaring melalui kapsul Bowman ginjal dan tidak diabsorpsi kembali oleh tubulus renalis. Bila diberikan dalam dosis besar atau larutan pekat, akan menarik air dan elektrolit ke tubulus renalis yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan osmosa sehingga terjadi diuresis. Contohnya itu monitol. Pada slide berikutnya dibahas tentang diuretika pembentuk asam. Apa itu diuretika pembentuk asam? Adalah senyawa anorganik yang dapat menyebabkan urin bersifat asam dan mempunyai efek diuretik. Senyawa golongan ini efek diuretiknya lemah dan menimbulkan asidosis hiperkoleremik sistemik. Contohnya amonium klorida. Mekanisme kerjanya seperti pada gambar di samping. Kelebihannya itu ion Cl dalam urin akan meningkatkan ion Na+, membentuk garam NaCl dan kemudian diekskresikan bersama-sama dengan sejumlah ekivalen air dan terjadi diuresis. Selanjutnya diuretika merkuri organik. Mekanisme kerjanya itu yaitu diuretika merkuri organik mengandung ion merkuri yang dapat berinteraksi dengan gugus SH enzim ginjal atau Na K-dependen ATP AC yang berperan pada produksi energi yang diperlukan untuk absorpsi kembali di elektrolit dalam membran tubulus sehingga enzim menjadi tidak aktif. Akibatnya absorpsi kembali ion-ion Na+ dan Cl- di tubulus menurun. Kemudian dikeluarkan bersama-sama dengan sejumlah ekivalen air sehingga terjadi efek diuresis. Diuretika penghambat karbonik anhidrase. Mekanisme kerja. Karbonik anhidrase adalah metalonzim yang berperan dalam pembentukan asam karbonat sebagai hasil reaksi antara air dan gas asam arang. Asam karbonat yang terbentuk kemudian terdisosiasi menjadi H+ dan HCO3-. Ion H+ inilah yang digunakan sebagai pengganti ion-ion Na+ dan K+ yang diabsorpsi kembali dengan tubulus renalis. Adapun hasil reaksi pada gambar di samping. Bila kerja enzim dihambat, maka produksi asam karbonat akan menurun, sehingga jumlah ion H+ sebagai pengganti ion Na+ juga
menurun. Akibatnya jumlah ion Na+ yang diabsorpsi kembali akan menurun dan ion Na+ yang tertinggal bersama-sama dengan HCO3- dan air akan meningkatkan volume urin yang kemudian dikeluarkan dan menyebabkan efek diuresis. HKSA diuretika penghambat karbonik anhidrase. Yang pertama itu asedazolamid. Bisa dilihat gambar struktur pada samping. Dia diabsorpsi secara cepat dalam saluran cerna, diekstrasi melalui urin dalam bentuk tak berubah 70%. Kadar plasma tertinggi obat dicapai dalam 2 jam setelah pemberian oral dengan waktu paro 5 jam. Acetazolamid juga digunakan untuk pengobatan glukoma dan sebagai penunjang pada pengobatan epilepsi petit mal. Dikombinasikan dengan obat anti kejang seperti phenytoin, dosis sebagai diuretik dan untuk pengobatan glukoma 2-4 sehari. Metazolamid. Bisa dilihat gambar struktur pada samping. Metazolamid dianjurkan sebagai penunjang pada pengobatan glukoma kronik. Penurunan tekanan intraokuler terjadi 4 jam setelah pemberian oral dengan efek puncak dalam 6-8 jam dan masa kerja 10-18 jam. Dosis untuk pengobatan glukoma yaitu 50-100 mg 2-3 sehari. Diuretika turunan tiazid. Mekanisme kerjanya. Diuretika turunan tiazin mengandung gugus sulfamil sehingga dapat menghambat enzim karbonik anhidrase. Juga diketahui bahwa efek saluretiknya terjadi karena adanya pemblok proses pengangkutan aktif ion klorida dan absorpsi kembali ion yang menyertai pada loop of Henle dengan mekanisme yang belum jelas, kemungkinan karena peran dari prostaglandin turunan tiazid dan juga penghambat enzim karbonik anhidrase di tubulus distal, tetapi efeknya relatif lemah. Hubungan struktur aktivitas diuretika turunan tiazin. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini hubungan struktur aktivitas diuretika turunan tiazida. Diuretika hemat kalium. Mekanisme kerja diuretika hemat kalium bekerja pada saluran pengumpul dengan mengontrol pergerakan ion-ion, memblok absorpsi kembali ion Na+ dan ekskresi ion K+, sehingga meningkatkan sekresi ion Na+ dan Cl- dalam urin. Diuretika hemat kalium dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu diuretika dengan efek langsung dan antagonis aldosteron. Diuretika hemat kalium dengan efek langsung. Yang pertama itu amilorin. Kita bisa lihat gambar struktur pada samping. Awal kerja amilorin terjadi 2-3 jam setelah pemberian secara oral. Kadar serum tinggi dicapai dalam 3-4 jam, waktu paru 6 jam dengan mempunyai masa kerja yang cukup panjang yaitu 24 jam. Penggunaan obat ini dapat dalam bentuk tunggal atau dikombinasikan dengan diuretik turunan tiazid. Dosis oral untuk diuretik yaitu dia 5 mg 1 atau 2 kali sehari. Untuk mengontrol hipertensi dia itu 5 mg dengan 1 kali sehari. Diuretika hemat kalium antagonis aldosteron. Sipranolat
laktan atau aldoktan hidrolaton, yaitu diabsorpsi dengan baik dalam saluran cerna. 98% terikat oleh protein plasma. Spironolakton cepat dimetabolisme oleh hati menjadi karenon, yaitu bentuk yang bertanggung jawab terhadap 80% aktivitas diuretiknya. Waktu paronya cukup lama, antara 10 sampai 35 jam. Aktivitasnya meningkat bila diberikan bersama-sama dengan diuretika turunan tiazid atau diuretika LOP. Dosisnya itu dia 5 sampai 100 mg per hari. Diuretik LOP. Mekanisme kerja diuretik LOP adalah: 1. Penghambatan enzim Na+, K+ATPase. 2. Penghambatan atau pemisahan siklik AMP. 3. Penghambatan alikolisis. Struktur kimia obat ini bervariasi dan secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu turunan asam fenoksiasetat dan turunan sulfonamida. Turunan asam fenoksiasetat. Yang pertama itu asam atakrinat. Bisa dilihat gambar struktur pada di bawah ini. Asam etakrinat menimbulkan aktivitas diuretik karena dapat berinteraksi dengan gugus sulfahidril enzim yang bertanggung jawab pada proses absorpsi kembali Na+ di tubulus renalis. Yang berperan pada interaksi tersebut adalah gugus alfa dan beta, ikatan rangkap tidak jenuh. KSA turunan asam. Struktur umumnya itu dia bisa kita lihat pada gambar, dan kita bisa lihat pada tabel yang ada pada slide tersebut. Pada turunan fenoksiasetat, aktivitas optimal dicapai bila gugus asam oksiasetat terletak pada posisi 1 cincin benzan. Gugus akroloid sulfahidril yang reaktif terletak pada posisi para dari gugus asam oksiatat. Selanjutnya itu bumitanid. Kita bisa lihat gambar strukturnya pada slide tersebut. Merupakan diuretika yang kuat dengan masa kerja pendek 4 jam. Bumetanid terutama untuk pengobatan sembab yang berhubungan dengan penyakit jantung, hati, dan ginjal. Efek maksimum dicapai 2 jam setelah pemberian oral. Waktu parobiologis 1 jam. Selain sebagai diuretika, bumitamid juga mempunyai efek antihipertensi. Dosisnya itu 1 sampai 2 mg per hari. Turunan sulfonamida. Turunan ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu turunan asam 5 sulfamoil 2 aminobenzoat dan 5 sulfamoil 3 aminobenzoat. Pada turunan asam 5 sulfamoid 2 aminobenzoat, substituen pada gugus 2 amino relatif terbatas, hanya dengan gugus furfil, benzil, dan tienilmetil yang menunjukkan aktivitas diuretik optimal. Contohnya itu furosemid. Pada turunan asam 5 sulfamoid 3 aminobenzoat, substituen pada gugus 3 amino relatif lebih banyak tanpa mempengaruhi aktivitas diuretik optimal. Contohnya itu dia bumetanid. Furosemid. Kita bisa lihat gambar strukturnya pada slide
merupakan diuretika saluretik yang kuat, aktivitasnya 8-10 kali diuretika tiazid. Awal kerja terjadi dalam 0,5 sampai 1 jam setelah pemberian oral, dengan masa kerja yang relatif pendek, yaitu 6-8 jam. Kadar darah maksimal dicapai dalam 0,5 jam setelah pemberian oral, dengan waktu pora biologis 2 jam. Furosemid digunakan untuk pengobatan hipertensi ringan dan moderat karena dapat menurunkan tekanan darah. Dosisnya itu dia 20-80 mg per hari. Kesimpulan dari PPT ini yaitu diuretika adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih atau diuresis melalui kerja langsung terhadap ginjal. Yang kedua itu ada 3 faktor utama yang mempengaruhi respon diuretik ini. Pertama itu tempat kerja diuretik di ginjal. Diuretik yang bekerja pada daerah yang reabsorpsi natrium sedikit akan memberi efek yang lebih kecil bila dibandingkan dengan diuretik yang bekerja pada daerah yang reabsorpsi natrium banyak. Kedua itu status fisiologi dan organ, misalnya dekompensasi jantung, sirosis hati, gagal ginjal. Dalam keadaan ini akan memberikan respon yang berbeda terhadap diuretik. Ketiga itu interaksi antara obat dengan reseptor. Sebagaimana umumnya diketahui, diuretik digunakan untuk merangsang terjadinya diuresis. Sekian itulah penjelasan dari PPT saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.